Atqal atqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Justru Nabi Nuh perahunya kagak kelebu, kapalnya kagak tenggelam, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Ya Rob, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim nurnya yang kau ciptakan? Bukan. Justru Nabi Ibrahim bilang, Allah bilang justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Dikatakan Zainal Anbiya, di mana-mana musuh kagak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa sih bang? Setan, jin, belis. Ini Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada solawatan. Baca solawat semua. Busyra lana nilnal muna zalal ana wafal hana. Jin solawatan semua. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang gue selawatin? Siapa yang diselawatin? Orangnya belum ada ini. Bayangin bang, Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen solawat, tuh manusia lebih jelek daripada jin. Jadi mana gerandong, genderuwo, bebegik. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua, nyakitin semua, nyakitin semua. Maulid merupakan salah satu bentuk tanda cinta kita ke Rasulullah. Karena begitu besarnya cinta Rasulullah terhadap kita umatnya. Pertanyaan terbesar, sudah sejauh mana rasa cinta kita terhadap Rasulullah? Kalau Rasulullahnya sudah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu bang, ama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Benar? Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diva, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu supaya gampang diapalin. Cuman kita kadang-kadang amarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, Padahal pengarang rawi udah ngomong di rawi bang, sering banget kita baca tuh. Nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal. Ada di rawi. Tahu artinya? Ya udah pokoknya begitu dah. Yang penting beres ya bang. Tuh Rasulullah luar biasa. Pengarang rawi ngomong, kami nih yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Wabihim min khaufihim aminu, dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temennya Nabi. Jadi maulid dari dulu udah ada. Bukan bid'ah, bukan. Justru bid'ah itu ulang tahun, itu bid'ah. Itu ulang tahun kerjaan orang stres. Ketahuan lilin mau ditiup dinyalain, kan PA. Luar biasa Nabi bang. Di rawi sering kita banyak baca tuh. Lembaran pertama dah tuh kita baca di situ, Assalamualaikum Zainal, Assalamualaikum atqal atqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, ini ada dalilnya. Dulu waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat protes bang. Kata malaikat, ya Rob, kenapa diciptain Adam? Adam itu manusia, manusia perusak. Sok tahu banget malaikat, orang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad,
Malaikat pada heran, malaikat sampai kagum. Bertanyalah malaikat, kila huwa Adam. Ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam? Allah bilang bukan. Justru Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh. Apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Kata Allah bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak kelebu, kapalnya kagak tenggelam, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Malaikat masih kepo. Ngerti kepo? Ki-Aki nggak ngerti kali kepo ya. Penasaran ini malaikat, nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh, kila huwa Ibrahim. Ya Rob, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim? Nurnya yang kau ciptakan? Bukan. Justru Nabi Ibrahim bilang, Allah bilang, justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, hebatnya Nabi kita. Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Rasulullah belum lahir bang, ceritanya udah ada. Di mana? Di Rawi dibaca tuh. An Atha ibni Yasar an Ka'bil akhbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. Ada kan di Rawi ya? Syarafal Anam ada, Maulid Diba ada. Dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Yasar. Yasar nih ahli Taurat, diajarin kitab Taurat sama anaknya namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin tuh kitab Taurat ya, sampai khatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu mau dengar kata bang, kalau kata bapaknya simpen, simpen. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Bocah dulu mau dengar kata, apa kata orang tua. Dulu kita masih kecil dipelototin sama orang tua, takut, nunduk. Coba bocah sekarang. Jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu bang? Ngapa lu bang? Bocah sekarang tuh. Anak dulu mau dengar kata, kalau kata bapaknya jangan, jangan. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka sama si Ato tuh anaknya. Ternyata yang selembar itu bang tertulis dalam kitab Taurat. Bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat, lain sama prediksi kita. Nabi mah enggak bang, Rasulullah cerita sama kenyataan sama. Tuh hebatnya Nabi. Yang kedua, ini singkat aja, udah malam, belum makan soalnya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh kagak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa sih bang? Setan, jin, belis. Ya orang kampung saya ngomong belis. Lagu lu kayak belis begitu bang. Tuh, dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Ini Suad bin Qorib bang, demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Kita dibohong-bohongin sama pemburu hantu. Wah, nangkap jin masukin ke botol, ditekep kencang banget. Udah temenan nekep belakang, yang belakang dorong-dorong. Iya. Lah udah ditekep masih didorong aja dari belakang. Ini Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada sholawatan. Baca sholawat semua. Busyra lana nilnal muna zalal ana wa falhana. Jin sholawatan semua. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini.
Siapa yang gue selawatin ya? Siapa yang diselawatin? Orang belum ada ini. Bayangin bang, Nabi mau lahir aja jin pada selawatan. Maka kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen selawat, tuh manusia lebih jelek daripada jin. Jadi mana gerandong, genderuwo, bebegik, kuntilanak, sundel bolong rombongannya dia tuh. Udah gini hari masih kagak demen maulid, najong bener dah. Pakai nyari-nyari dalil lagi. Ya elah bid'ah lah bid'ah. Jangan ngomongin bid'ah dah depan gua, saya kata gitu aja. Muka lo aja bid'ah, saya kata gitu. Emang zaman Nabi muka lo ada, saya kata gitu. Ngomongin bid'ah. Kata bid'ah nih, kata dia kan enggak ada zaman Nabi, enggak ada, sekarang ada kan bid'ah namanya Pak Ustadz. Lah muka lo emang ada zaman Nabi, saya kata gitu aja. Congoran lo bid'ah, saya kata gitu. Nah, kalau kagak ada bid'ah mah bang, kagak ada Islam di Indonesia. Apa ada bid'ah, maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, sampai bedug di masjid dikatain bid'ah. Senak banget. Saya kesian banget sama bedug. Bedug kagak salah apa-apa dikatain bid'ah. Ya ilaha illallah. Iya Rasulullah. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf bang, kita kemana-mana di kotoran banyak kita bawa di perut kita nih. Ini banyak kotoran, kemana aja kita bawa ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Buang air pinggir kali, bukan hilang itu mah kanyut. Beda bang lu, kanyut mah hilang. Pernah Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi udah jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Dia kalah-kalahin. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski watibi, Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Bener tuh ya Allah. Makanya Siti Aisyah bang, istri Rasulullah tuh bu, Siti Aisyah kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilapin diciumin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu-ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul, wah gentak aja sini bang, minyak misik bang, rasain bu, bawa perengus-perengus tuh. Ya Allah, ini hebatnya Rasulullah luar biasa bang. Kemuliaan akhlak Rasulullah banyak kita buka, nggak bakalan habis kita ceritakan kemuliaan akhlak Rasulullah. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji udah bilang di Rawi, sering kita baca tuh, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget po, malu banget. Maka sampai beliau bilang al-haya'u minal iman, malu bagian dari iman. Masya Allah, pernah Nabi satu hari dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah bang Rasulullah, angin kenceng, ngeniup gamisnya nih, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Turun Rasulullah dari Ka'bah, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis doang. Tibang betis doang bang. Nabi malunya luar biasa. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong Nabi. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang diusek, dihapus, nggak ada dosanya Nabi. Tapi Rasulullah ibadah nggak pernah berhenti. Sembahyang malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Dan saya kagak tahu urusannya apa, semurat. Tuh Nabi pangkat lebih tinggi dari kenabian, dari kerasulan, nggak pernah sombong, rendah hati, nggak sombong. Bahkan kalau Rasulullah nggak pemarah. Pernah satu hari Nabi Rasulullah nih bang, lagi jalan-jalan Nabi sama Siti Aisyah, lagi weekend. Nah ada orang kafir memberi salam. Orang kafir memberi salam beda sama kita. Kalau kita kan assalamu alaika,
Kalau dia mah asyammu alaika. Beda assalamu alaika dengan asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Bu Allah, Nabi dikata begitu bang. Enggak marah, diem Nabi. Yang marah Siti Aisyah. Orang di samping Siti Aisyah katanya. Dibalikin nama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Lah dikasih satu mulangin tiga. Dari dulu kali ya begitu. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Apa yang diucapkan Rasulullah? Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nih Nabi Masya Allah luar biasa. Apalagi di situ dikatakan wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin. Rasulullah duduk bareng sama fakir miskin, sering nengokin fakir miskin yang lagi sakit. Nabi nengokin orang sakit yang susah, ditengokin sama Nabi. Makanya sunnah nengokin orang sakit. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda. Nabi kalau jalan sama janda bang, jalannya belakangan Nabi, ngiringin di belakang. Tuh, bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Mau janda-janda tua jalan di belakang Nabi tuh. Kenapa? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh di depan, Nabi ngeliat dari belakang, langsung ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal, lelet bat aki-aki ya, minggir ya, aki-aki ditinggal belakangan bang, aki-aki nyemplung juga gak tahu. Ini akhlaknya kemuliaan Nabi luar biasa. Inilah kehebatan Rasulullah. Lagi ceramah bang, Nabi lagi ceramah di Taif, lagi dakwah, dilemparin kotoran onta. Ditimpukin, disambit pakai batu, berdarah keningnya Rasulullah yang mulia, berdarah jidatnya bang, disambitin, lagi ceramah disambit, berdarah keningnya, nggak marah Nabi. Yang marah siapa? Malaikat Jibril datang ngasih tawaran, kagak tanggung-tanggung bang. Malaikat Jibril ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir Quraisy yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dibilang radikal? Begitu kira-kira. Gua tibanin nih Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Mat? Sombong amat. Bukan sombong Jibril, bukan. Jangan tahan dulu, tahan. Saya dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini bapaknya saya ceramain kagak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril marah bang. Apa kata Jibril? Yang bener aja Mat. Bahasa kita begitu. Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah kalau bapaknya kafir, udah kafir lagi anaknya udah. Gue tibanin. Jangan Jibril, jangan. Kalau emang anaknya nggak beriman, cucunya saya tungguin Jibril. Lu kebuatan sabar sih Mat lu. Lu mau apa sekarang sih? Gue pengen tahu mau lu apa? Tuh Rasulullah angkat kedua tangannya. Beliau doain yang nyambitin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah petunjuk buat mereka. Karena mereka nggak tahu. Nabi balik doain. Coba model saya dikata gitu bang. Wow lagi ceramah nih tilek lagi ceramah. Usah tilek lagi ceramah. Wow lagi ceramah langsung bom molotov dari polisi. Buar. Kanan water semprot semua kita mau dia sama polisi. Datang Jibril. Tilek ada apa Jibril? Bagaimana kalau Jabal Uhud Monas gue tibanin ini buat orang yang nyemprot. Lu lagi ceramah. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampusin. Saya kata gitu. Untung kagak ada Jibril. Ya ilaha illallah. Nabi nggak sekaligus dakwanya. Apa kata Rasulullah? Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan orang,
jangan disulitin. Rasulullah dakwahnya dengan akhlak. Beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen.